Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan izinnya kita masih diberikan keteguhan di dalam iman, dan dengan izinnya pula kita masih diberikan kehidupan beserta kesehatan yang sudah selayaknya kita bersyukur dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat, sebab atas perjuangan beliau kita dapat merasakan buah manisnya Islam. Tidak seperti bagaimana Islam di awal permulaan dahulu. Pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia pada minggu lalu, yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Kita telah mengenal teks eksplanasi, kemudian juga membahas struktur tubuh dari teks eksplanasi. Maka kali ini kita akan membahas kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua kebahasaan dari teks eksplanasi di bagian pertama. Di bagian berikutnya insya Allah kita akan bahas lagi, kemungkinan terdapat 3 bagian ya. Akan tetapi ana akan mengingatkan kembali berkenaan dengan struktur dari teks eksplanasi. Mengapa? Karena nanti di tugas kita akan menganalisis struktur dari sebuah teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama tentunya pengenalan yang berupa orientasi begitu. Yang kedua ada rangkaian kejadian atau proses ya, proses dari suatu fenomena. Kemudian yang ketiga ada penutup. Penutupnya di dalam teks eksplanasi itu berupa ulasan. Nah, di bagian awal pengenalannya itu berupa identifikasi fenomena. Jadi fenomena apa yang terjadi? Yang seperti yang lalu kita analisis teks gempa Aceh, maka identifikasi fenomenanya itu fenomena gempa Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Tepatnya pada pukul 7.58 WIB. Ya. Jadi identifikasi fenomena ini berkenaan dengan gambaran awal tentang fenomena yang akan dibahas. Jadi di sini sudah ada gambarannya. Lihat di paragraf pertama. Ya, seperti yang Anda jelaskan yang lalu, bahwasannya ini paragraf pertama merupakan identifikasi fenomena. Nah, pada bagian ini terdapat yang namanya gambaran umum dari fenomena yang terjadi. Nah, selanjutnya ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu apa? Rangkaian kejadian itu rincian proses kejadian yang terjadi pada fenomena gempa tersebut. Jadi rangkaian kejadiannya apa? Di sini rangkaian kejadiannya seperti yang sudah dijelaskan, yang kemarin sudah Ana sebutkan dan Anda bacakan kemarin ya. Jadi ini termasuk rangkaian kejadian, ini juga termasuk rangkaian kejadian
Ini juga termasuk rangkaian kejadian. Kalau masih belum paham mengapa ini disebut rangkaian kejadian, nanti antum baca, antum paham. Karena di sini ada kejadian-kejadian yang dirangkai secara kronologis sehingga membentuk sebuah paragraf begitu. Ini juga termasuk rangkaian kejadian, ini juga termasuk rangkaian kejadian. Dan ini juga ya. Ini gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa durasi yang paling lama, yaitu sekitar gempa ini cukup besar dan membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Ini ulasan ya. Ini bentuknya penilaian dan ulasan. Penilaian bahwasannya selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili gitu ya. Jadi menilai gempa Aceh ini dengan gempa Chili. Ini termasuk ulasan. Ya kan? Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama. Ya, jadi dia menilai ya, memberikan ulasan, memberikan komentar ya terhadap teks yang ada di sini. Jadi paragraf terakhir ini termasuk ulasan. Sedangkan paragraf 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 itu merupakan rangkaian kejadian. Dan paragraf pertama itu identifikasi fenomena. Tayyib, ini adalah sekilas tentang pembahasan struktur yang sudah kita bahas sebelumnya. Mengapa ana bahas kembali? Karena nanti ada soalnya berkenaan dengan analisis struktur dari teks eksplanasi begitu. Baik, kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan kita hari ini, yaitu kebahasan dari teks eksplanasi. Nah, kebahasan dari teks eksplanasi yang pertama itu ada konjungsi kausalitas. Mengapa konjungsi kausalitas? Tentu konjungsi kausalitas ini menjadi poin utama karena proses kejadian atau sebuah fenomena itu terjadi ada sebab dan juga ada akibatnya. Ya, konjungsi kausalitas itu dapat diartikan sebagai kata hubung yang menyatakan sebab atau alasan dan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat begitu ya. Atau hasil dari suatu hal begitu. Nah, ketika hujan itu kan ada hasilnya, ada sebab kenapa hujan, ada akibatnya gitu. Jadi ada proses. Nah, proses pasti ada kausalitas, ada sebab akibat yang menghasilkan sesuatu. Ya, itulah konjungsi kausalitas. Menjadi salah satu kebahasaan yang paling utama. Kayak yang pertama dia ini. Contohnya begini, saya tidak membeli baju lebaran karena baju lebaran tahun lalu masih bagus. Nah, ini sebabnya dia tidak beli baju lebaran adalah baju lebaran yang tahun lalu masih bagus. Jadi ada sebab, ada akibat. Baik, mari kita langsung menganalisis teksnya secara bersama. Teksnya yang ini, sebab akibat. Kita cari teks yang berkaitan dengan konjungsi kausalitas. Gempa Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh. Kita lihat ya, kita cari saja, kita cari. Kita cari yang menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, gempa ini mengakibatkan berarti itu konjungsi kausalitas ya. Konjungsi kausalitas. Nih, mengakibatkan. Ada sebabnya, ada akibatnya. Sebabnya gempa, akibatnya gelombang laut hingga 9 meter. Bencana ini merupakan Sri Lanka, Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Mengakibatkan juga, di sini banyak menggunakan kata mengakibatkan ya. Ini juga konjungsi kausalitas. Kematian terbesar sepanjang sejarah. Disebabkan juga konjungsi kausalitas ya. Sebabkan itu
bersinonim dengan kata dikarenakan. Ya, nih konjungsi kausalitas juga disebabkan. Jadi di sini namun kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Ya. Kita cari lagi. Baik, ternyata di dalam gempa Aceh ini kebahasaan konjungsi kausalitas hanya terdiri dari 3 bagian. Nah, dia menggunakan konjungsi kausalitas hanya 3 saja. Yang pertama, gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Yang kemudian yang kedua, gempa bumi yang disertai gelombang tsunami ini merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Dan yang berikutnya, namun kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Tayyib, ada 3 kebahasaan dari teks eksplanasi yang merupakan konjungsi kausalitas dari teks gempa Aceh ini. Ada 3. Ya, begitulah analisis kita terhadap teks eksplanasi yang merupakan konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas itu sebab, disebabkan, karena, dikarenakan, akibatnya, diakibatkan, jika, maka, oleh karena itu, demikian, dengan demikian, dan lain sebagainya yang sifatnya itu merupakan sebab atau akibat dari sebuah fenomena. Itu merupakan konjungsi kausalitas. Yang berikutnya ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu pada sebuah kalimat. Jadi ada keterangan waktu di sebuah kalimat. Ditandai dengan penggunaan kata lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, saat, seraya, hingga, dan pada akhirnya. Ya, bisa juga keterangan waktu yang lainnya yang mungkin tidak tertulis di sini, tetapi dia merupakan kata hubung, yang merupakan konjungsi yang menghubungkan di dalamnya itu. Di dalamnya itu ada keterangan waktunya. Ya. Contohnya begini, saya akan pulang sebelum matahari terbenam. Ya, kata sebelum ini kan keterangan waktu ya, keterangan waktu sebelum, sesudah. Nah, di sini sesudah tidak ada kan, tetapi sesudah juga termasuk konjungsi dari kronologis atau penghubung yang menandai keterangan waktu. Konjungsi kronologis atau temporal gitu ya. Taib. Untuk lebih pahamnya, mari kita analisis teks gempa Aceh lagi. Kita cek keterangan waktu. Gempa dasar pernah terjadi di Aceh 26 Desember. Kenapa ana sebutkan lebih kencang, agak keras, karena memang dia konjungsinya ini agak sedikit lebih spesifik dan ada kemungkinan nanti luput dari penglihatan gitu. Pada pukul, kata pada. Kata pada ini juga termasuk konjungsi waktu ya, konjungsi temporal. Bukan pukulnya ya. Pukul ini tidak bukan konjungsi, yang konjungsi itu pada. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 terakhir. Kurun
Kurun termasuk? Tidak termasuk ya. Dia tidak termasuk konjungsi. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur, India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Ingat, tidak ada ya. Sampai sini tidak ada. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada penghujung. Nah, pada penghujung pada ini termasuk juga ya kronologis ya. Tapi padanya disesuaikan dengan kata berikutnya. Kata berikutnya berkaitan dengan waktu bukan. Penghujung tahun berarti termasuk. Pada pukul berhubungan dengan waktu. Jadi ada kronologisnya ya. Kalau misalnya pada orang-orang hebat begitu, kan tidak ada waktu di depannya ya, tidak ada yang menghubungkan berkenaan dengan waktu, jadi tidak bisa dikatakan kata hubung kronologis atau temporal. Jadi ini karena ada pada penghujung tahun 2004, maka ini kan tahun, berarti padanya termasuk apa? Termasuk konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Hilangan tempat tinggal. Gempa bumi ini disertai gelombang tsunami, itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Mabuh. Semua bangunan rusak. Kita lihat tidak ada di sini di paragraf ini. Kita lihat paragraf berikutnya. Tidak ada juga di paragraf yang ketujuh. Kita lihat di paragraf yang terakhir. Baik. Tidak ada juga ya di paragraf terakhir. Jadi konjungsi temporal atau konjungsi keterangan waktunya hanya ada di paragraf pertama dan paragraf ketiga. Nah, kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 skala Richter dengan korban tewas mencapai 283.100, 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Dan yang ini ya, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 WIB. Nah, ini adalah konjungsi keterangan waktu. Kita lihat kembali. Di situ tadi ada kata pada, ini pada akhirnya, kata pada, hingga, seraya, saat, sejak, selanjutnya, sebelumnya, sesudahnya, kemudian, lalu, dan yang lainnya yang masih berhubungan dengan keterangan waktu. Bisa jadi hal-hal yang mungkin tidak tertulis di sini tapi masih berhubungan dengan keterangan waktu, maka itu juga termasuk konjungsi kronologis apabila itu merupakan konjungsi. Baik, inilah pembahasan kita hari ini terhadap kebahasan dari teks eksplanasi. Ada konjungsi kausalitas yang merupakan konjungsi sebab akibat dan konjungsi kronologis atau temporal yaitu konjungsi keterangan waktu. Anda sudah berikan contohnya pada gempa Aceh, kemudian strukturnya juga sudah Anda bahas. Dan kali ini tugasnya ada pada teks internet mengubah gaya hidup remaja. Ya, teks internet mengubah gaya hidup remaja. Pada teks internet mengubah gaya hidup remaja ini
Ya, sambil Anda bacakan, nanti bisa di screenshot begitu ya. Kemudian nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan mudah. Internet mengubah gaya hidup remaja. Pesatnya perkembangan zaman dan canggihnya teknologi mengubah kehidupan manusia, termasuk remaja. Meski awalnya dianggap asing, nyatanya sejak beberapa tahun lalu, publikasi dunia didominasi dengan internet. Hal ini mengubah cara manusia dalam melakukan sesuatu. Pada tahun 2016, Ericsson Consumer Lab ya, Ericsson Consumer Lab memaparkan hasil survei dari 68 juta warga perkotaan berusia 15 sampai dengan 69 tahun. Data tersebut merilis adanya kecenderungan yang menunjukkan semakin banyak pengguna yang belajar cara menggunakan internet dan mempengaruhi hal yang terjadi di sekitar mereka. Salah satu kalangan yang terpapar internet secara masif adalah remaja. Hal yang menyebabkan remaja berubah gaya hidupnya yaitu karena rasa ingin tahu yang tinggi dan kecepatan beradaptasi mereka terhadap hal baru. Perubahan gaya hidup yang dialami remaja mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu hiburan, cara berbelanja, transportasi, bahkan cara bersosialisasi. Semua hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain yaitu kecanduan game online atau permainan daring, kurangnya bersosialisasi, perilaku konsumtif, kejahatan di dunia maya, terganggunya perkembangan emosi, dan menurunnya minat belajar. Dengan adanya serangkaian daftar negatif yang mengintai remaja, diperlukan partisipasi semua pihak, mulai dari orang tua, pihak sekolah, bahkan pemerintah untuk ikut mengedukasi remaja tentang internet. Nah, teks ini tentukanlah strukturnya, kemudian juga kebahasaannya. Berikut soalnya. Bacalah teks internet mengubah gaya hidup remaja. Kemudian jawablah soal berikut. 1. Analisislah struktur teks. Jadi antum diminta untuk menganalisis struktur teksnya berdasarkan struktur yang telah Anda jelaskan tadi dan juga di pembelajaran berikutnya yang sebelumnya begitu. Yang kedua, analisislah kebahasan teks tersebut berdasarkan hal berikut: konjungsi kausalitasnya, konjungsi kronologisnya. Kemudian buat yang untuk nomor 2, buat tabel seperti ini untuk menjawabnya. Misalnya gini, konjungsi kausalitas, konjungsi kausalitas. Yang kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis gitu ya, kronologis. Nah, konjungsi kausalitas kutipannya di dalam teks ini apa gitu. Kalau misalnya yang contoh ini tadi untuk konjungsi kronologis, kutipan teksnya gempa dahsyat ini ya sampai titik. Dibuatlah di sini. Gempa dahsyat gitu. Gempa dahsyat, ini kausalitas ya. Gempa dahsyat di sini. Tulis gempa dahsyat. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh. Pernah terjadi di Aceh gitu. Pada misalnya. Nah, padanya ini kan merupakan apa ya? Jadi digaris bawahi gitu. Ini di bold gitu ya. Pada 26 Desember misalnya ya, Desember 2006. Ini kutipan teks ya, ini kutipan teksnya. Ini kutipan teksnya. Seperti itulah cara menjawabnya teks cara menjawab untuk yang menganalisis kebahasaan yang nomor 2 ini. Toyib. Kemudian tugasnya ini nantinya dikumpulkan ke nomor anak yang ini. Batas akhir pengumpulannya yaitu pada hari Sabtu pukul 22 WIB ya, atau malam Minggu pukul 10 malam ya, pukul 10 malam. Untuk pengumpulan tugas itu paling penting ya, sebab dengan antum mengumpulkan tugas berarti antum sudah mendukung pembelajaran daring kita, dan dengan itu kami dapat menilainya dan juga pembelajaran kita berjalan dengan maksimal. Nah, untuk pengumpulan tugas juga menjadi salah satu poin utama
agar kalian itu dapat dilihat apakah kalian itu hadir atau tidak. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Maka ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.